sampaikan Islam itu, sampaikan menurut ilmu mereka. Orang sekarang sudah hebat, teknologinya semua. Masa secara dogmatik lagi diterangkan. Nah jadi, kalau link ini saya dapat, itu kata Tuhan loh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Hai orang yang beriman, takwa akan Tuhan. Temukan wasilah dan channelnya itu. Temukan channel dan frekuensi. Nah, sungguh-sungguh di atasnya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wajahidu sungguh-sungguh intensifying. Only after many exercises you will be master about any branch of subject. Nur nafilan ibungun erlang man almeisri saanya go bisa goloi fikai atau orang Jerman. Ibung mahdid meister. Dengan latihan yang sungguh-sungguh baru engkau menjadi sarjana dari sesuatu ilmu. Itu Al-Maidah 35 itu ditunjukkan wasilah itu dia channel dan frekuensi. Tapi sayang Islam tidak bisa menerjemahkan itu. Kita mau salat Allahu Akbar. Di situ dilepaskan ustaz kita. Tapi dipesankannya salat khusyuk. Di mana bisa khusyuk? Gelombang iblis masih ada di sini. Itu iblis yang begitu dahsyat mau kita usir dengan auzubillahi minasyaitonir rajim produksi kita sendiri. Iblis itu bukan main. Adam itu ditipunya bukan di pasar malam, di surga. Sampai dia bisa dimensi ke sana, kita tidak. Itu mau dilawan. Dia beratus juta tahun umurnya. Awak kemarin berlahir. Saudara ilmu sihir itu semua dia kuasai. Bumi dan langit itu hebat terbang kemana-mana. Dia itu mau dilawan. Dihantam dengan auzubillahi minasyaitonir rajim produksi kita sendiri yang belum pernah diuji coba. Auzubillahi minasyaitonir rajim yang disalurkan pada sisi Allah. Baru dengan getaran maha tersenur ada nama Allah itu. Nama Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Nama Allah harus diturunkan dari Tuhan. Harus dia berikan. Kita bikin produksi nama Tuhan sendiri laku itu bagaimana kalian nih? Mana laku itu sama setan, tenaga itu. Harus dia menyalurkannya. Kita salurkan dengan metodologinya. Wallahi istaqamalat tariqatil azkainahu anqadaka. Di situ teknologinya. Baru. Nah, jadi itu tak pernah diajarkan oleh Ustaz karena itu masuk teknologi. Beliau-beliau itu adalah ahli fikih, ahli hukum perdata, mana bisa cerita tentang teknologi. Nah, jadi ini sambungan daripada yang di Langsa tadi ya. Di Langsa kami tadi pagi melantik gitu. Kalian ikut tadi ya? Ini Insinyur Yono ini mau pergi ke Banda Aceh kembali nih. Kasihan kalau lama-lama kita tahan sini dia. Ini Insinyur Yono dari Kepala Bina Marga seluruh daerah Aceh. Jadi alhamdulillah sudah ribuan sarjana ya. Di antara menteri yang sekarang 6 murid saya mudah-mudahan itu. Jenderal-jenderal yang 3-4 bintang pun bukan main banyaknya. Luar dan dalam negeri. Baru mereka mendapat kemenangan, bukan main hebatnya. Jenderal-jenderal yang 4 bintang itu. Berapa banyak itu, luar negeri juga. Padahal ini dakwah kita terus jalan sampai ke Amerika, sampai ke Eropa. Para insinyur kita yang dikirim ke sana yang sudah matang tuh berdakwah di sana. Tidak berkutik sama sekali itu. Kapan kita yang Pak Sanda mana ada sih tidak? Hari apa kita yang berhadapan dengan 25 spesialis dan dokter itu? Oh, hari Raya Haji ya, malamnya. Saya diundang di rumah Dr. Suwandi yang ahli bedah itu. Rupanya sudah menunggu situ 25 spesialis tentu. 2 jam saya mengajar itu, bukan main. Kagum mereka sama sekali. Baru terbuka sama kami itu. Kenapa selama ini katanya tidak juga bisa salat yang khusyuk. Baru nanti 1 menit sudah lari pikiran itu. Iyalah diganggu oleh setan. Setan begitu halus, dimensinya begitu tinggi. Higher dimension, command, lower dimension. Awak di mana baru? Memang yang diucapkan juga sama bunyinya. Ini kawat listrik. Kawat yang dari pasar itu. Ini kawat listrik yang sudah berhubung bersama listrik kan sama ini. Tapi ini sudah berhubung sama sentral. Jangan rapat. Putus. Ini juga sama. Akhirnya ini belum berhubung, ini sudah. Yang menghantam nanti ini kawat. Tapi yang masuk, yang menghantam listrik, yang masuk kawat. Itu sajanya. Bunyinya sama nanti. Tapi selalu satu yang datang dari atas dengan getaran dimensi yang mahal terus satu yang kita. Ya, yang kawat yang berisi listrik itu yang menghancurkan semua. Ini tidak. Ya, itu saja selisihnya, tinggal isi lagi. Dengan metodologi ya bagaimana bikin listrik. Nah, listrik bagaimana dinamo itu gimana? Nah, itu magnet lah.
masjid yang diputar dengan kawat-kawat dan sebagainya. Itu metodologinya sehingga ini jadi hidup, bisa mengeluarkan listrik. Itu juga barang mati juga. Nah, jadi itu sekarang metodologinya daripada membaca kalimat Allah sehingga datang dari atas ini dia. Nah, jadi yang dikatakan tarikat, jadi tarikat yang temporer yang tolol nampaknya itu, yang namanya apa namanya itu, yang betul-betul tolol itu, rupanya ilmiah yang sangat tinggi, luar biasa. Di mana mungkin orang yang bawahan itu bisa terima, bisa menerangkan. Tidak bisa. Sekarang rupanya nampak bahwa ilmiah bukan main tingginya. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah mengarang, saya pikir sudah 20-30 buku itu kita taburkan ke seluruh universitas. Kita taburkan ke seluruh luar dan dalam negeri. Para profesor, para sarjana semuanya. Alhamdulillah surat pujiannya bukan surat penghargaan sudah sebanyak-banyak. Dan kita sebagai seorang teknolog, itu semua harus diuji coba baru cerita. Saya sudah risetnya 40 tahun loh. I've been teaching chemistry for more than 40 years. It is not possible for me anymore to talk about hocus pocus. Orang eksakta nggak mau mungkin tentang hocus pocus. Hocus pocus tahu? Apa namanya itu? Arakadabra, dobra itu. Kayak ini apa? Bagi kita nggak ada dogma lagi. Apalagi bid'ah. Nggak ada, semua terang. Nah, jadi dulu dari mana? ITB? Bogor. Oh, IPB. Oh, ini saya udah buat ITB. Mana ITB? Kita punya kawan. Dari kimia industri ITB itu. Apa ini? Staf kita di sana baru itu staf pribadi. Staf pribadi saya dari insinyur elektro dari Jepang satu. Ini dari ITB ini. Dia melengket terus ini. Mana itu insinyur kursus? Jadi Pak Toib itu kenal lah ya, Pak Toib ya? Ah, itu 20. Tahun 69 dia masuk sama saya, sampai sekarang. Profesor-profesor berpuluh-puluh tahun dari luar negeri itu, wah, begitu terus. Asal di Polonia tiba itu semua, mau kemana? Ke Universitas Pancabudi ya, Profesor Dr. Insinyur Azali dari Belgia itu. Ini siapa? Pratik tak? Novendi mana? Lah ini dari Bogor, IPB itu. Nah. Ada kenalan nggak di IPB? Siapa? Oh iya, adiknya Ustaz Sir ya. Kenal? Lah itu kawan dia. Ini Jawana sama Mutasir satu listing ini. Mutasir ini macam itu. Oh, ya, hebat sekarang. Jadi Mutasir pada satu kali membuat surau kita. Rupanya besi yang di atas itu lepas. Barangkali balok besar 5 meter. Dia lihat begitu, hadir mursyid, baca bismillahirrahmanirrahim. Gitu saja melayang dia. Cuma kacamatanya saja miring sedikit. Nggak tahu dia kena itu, bukan main. Tidak memberi mudarat antara bumi dan langit loh. Bagi beserta yang nama Allah itu Tuhan punya urusan lagi. Jadi dia bina marga ya. Mau dipindah berapa kali nggak mau pindah tuh. Ya kan? Aku mau di Jakarta terus saja lah. Kalau nanti hilang ilmunya nanti hilang. Nah, jadi ini dari Bandung tahun 86 tamat ya. 86 dia. 2 tahun. Ya kawan-kawannya di Pertamina banyak tuh yang di Dumai. Kemarin nggak datang. Ini kita yang iktikaf hari raya haji ini di Anam Alkah. Surabaya, Jakarta, Darul Amin, Kutubul Amin, Johor, dan Palembang. 6. Rupanya bertambah 80 lagi. Bertambah 90. Jadi 1010 orang. Banyak sarjananya itu. Itu yang itikaf itu. Bukan main betul. Yang mematangkan itulah. Wajahidu fisabilihi. Intensifying of the knowledge. Di
Mobil oil sudah lama? Ini mobil oil kerja ya? Oh, wira swasta. Bukan mobil oil. Kok kenal sama itu? Siapa namanya tadi? Harap. Oh, nggak jauh-jauh dari saya ya. Lo Sumba tuh? Loh, siapa bapaknya kalau boleh? Oh iya. Dulu tinggal di Simpan ya, bapak itu? Oh iya, apa dulu kerjanya? Militer dia? Dan pensiun juga? Apa pangkat terakhir? Saya kenal sama Pak Hotma itu dulu. Panglima. Harap juga tuh kan? Oh, ya, Harap banyak jenderal loh. Ada dan Harap yang belum lagi. Halim Harap kan jenderal apa juga ada. Nah. Pak Kadir Yahya Harap itu jenderal 2 bintang tuh. Profesor dia juga, Tuan Syekh dia juga. Wah, bukan main hebat Islam itu tahu. Jadi itu kami riset nampak putar begini fenomenanya tuh. Oh, kan main. Gunung Galunggung itu kan ribut dulu tuh. Ribut. Nah, Gubernur Jawa Barat langsung dengan resmi minta sama kami untuk membungkamnya. Jadi datang bukan dengan surat saja, dibawa oleh 2 kolonel, 1 sekdanya sendiri. Dengan suratnya cukup. Jadi kami utus 1 kolonel situ, Kolonel Sujono dengan Mayor Auri memakai helikopter. Itu semua diserah terimakan oleh Kapolda Metro Jaya. Jadi naik ke sana, itu api Galunggung lurus. Kapal terbang, penerbangan tidak boleh dekat lagi. Jadi ya keliling itu api. Dia lempar dengan Kalimalang itu. Kalimalang terus dimasukkan dalam air. Seperti ya dengan metodenya lah. Akumulator kan bisa diisi tuh. Listrik diisi sana ya. Ini bagian EPB ya? Bagian makanan hewan atau bagian dokter hewan? Penagang. Dokter hewan ya? Nah, tahu juga dia tuh. Diisi tuh apa? Aku diisi dengan dicas kata orang kan. Itu ini baterai sudah berisi listrik kan gitu. Jadi juga Kalimalang air ini diisi. Jadi itu aku di potret itu semua. Di potret itu dikelilingi dilempar dengan Kalimalang. Begini tuh artinya. Sesudah itu baru helikopter datang di atas itu. Terus kejar. Sampai kriternya, sampai ke anunya. Sampai ke kepundannya itu, turun di helikopter. Pakunya dengan Kalimalang. Berhenti sampai sekarang. Kan berhenti dia. Wah, begini surat pujian gitu. Nah, itu eksperimen. Ambil uji coba dari Kalimalang itu. Itu, tapi Quran katakannya, lau anzalna hadzal Qur'ana. Andai kata Quran ini kami letakkan di atas bukit. Kami. Jadi dia bukan kita. Akan kau lihat bukit itu hancur berantakan karena takutnya kepada kami. Wahai manusia, risetlah ini. Mana mampu Ustaz itu meriset itu? Dia kan sosial ilmunya. Kita teknologi bernambah. Nah, jadi sudah dipaku begitu diam. Potret semua itu. Dihantam dengan paku yang berisi kalimat apa. Kami katanya. Ini bukan saya. Orang yang lihat saya. Kami, tentu dia. Pakai link kan. Datang corongnya melalui kita, cuma itu saja. Nabi Musa mengatakan juga. Lihat umat. Tuhan akan pukul laut. Tuhan katanya. Orang bilang dia. Dia 1000 kali bilang Tuhan. Yesus Kristus begitu juga. Tuhan menghidupkan orang mati. Orang bilang dia. Jadi angkat dia cuma Tuhan nomor 2. Mana nomor Tuhan? Tuhan Maha Esa. Ya itu istilah manusia orang bodoh dulu. Nah sekarang ini listrik. Ada kawat. Cucukkan. Kata orang meniling gara sudena. Gara. Siapa yang bikin gara? Menyala. Listrik apa kawat? Listrik lah pula. Terus berbicara lah si listrik ini sama si kawat. Kawat. Yang menghidupkan api ini semua kan aku. Iya kata kawat. Nabi sama Tuhan begitu juga. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama.
Bukan engkau ya Muhammad yang melontar, melainkan aku. Ya iya, kata Nabi. Di situnya. Jadi berarti saluran dari atas. Dia channel dan frekuensinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, engkau corong aku untuk melempar tanah dari atas. Dia hanya corong. Seperti kawat sama listrik. Kawat sama listrik. Kemana kena habis itu. Kita pun putus. Bersyarikat mereka? Tidak. Air tebu tahu, air tebu? Tahu. Jilat di mana saja? Manis. Manis apa? Manis gula atau manis air? Manis gula lah pula. Kapan pula air manis? Selama dunia terkembang air gak ada manis kok. Tapi di mana dijilat situ terasa bersyarikat dia tidak. Kalau dipanaskan terbang airnya, tinggal gulanya kan gitu. Kalau bersyarikat sama lari dia. Begitu hebat tauhid orang tarikat itu loh. Itu dia. Hai Muhammad, bukan engkau yang melontar melainkan aku ya. Hai kawat ketua listrik, kan aku yang merangkat iya katanya. Tapi di mana jujukan listrik itu gara. Ini dia. Jadi yang penting berserta sama Tuhan. Mana metodologinya? Inilah dia. Ini semua orang nuntut dia. Wah. Kalau Surya Harap nggak mau ikut, ya terserah. La ikrah fid din, tak ada paksaan dalam agama. Ad-din nasihat. Agama itu cuma nasihat, advice, kan gitu. La ikrah fid din, tapi waduh. Di Malaysia barangkali tidak ada satu kota yang tidak ada kita. Puluhan ribu sudah. Boleh katakan gempar. Gempar rakyat Malaysia. Pemerintah Malaysia gempar. Sebetulnya pemerintah Indonesia pun gempar juga. Tapi dilihatnya pimpinannya siapa? Wah, tidak pernah bercacat dalam revolusi. Dalam kamar saya siapa? Ada orang dalam kamar saya? Lina? Hah? Tidak ada orang? Hah? Coba ambil baju saya. Baju yang saya pakai tadi. Jadi di antara menteri kita Anam yang murid kita tuh. Insinyur Azwar Anas tahu? Hah? Kenal kan? Itu senior insinyur, begini tarikatnya tuh. Hebat itu. Susilo Sudarman tahu? Hah? Iya. 9 kali datang. Semua orang kenal. Coba buka. Kalau enggak, saya lihat. Itu Garuda itu staf kementerian tuh. Saya masih staf ahli di sana. Menteri. Sudah pensiun diaktifkan lagi. Boleh kan? Nih tanda nomornya, nama. Saya kemana-mana saya pakai itu. Tadi ada pelantikan di Langsa, jadi saya pakai resmi itu. Mana orang mau tangkap gitu? Itu saya pakai tadi itu waktu melantik. Wah, sekali Jogja, Gajah Mada, waduh, melimpah ruah itu. Keluarga keraton itu semua sudah. Jadi murid semua sekali ya. Urayanya bukan main. Sehingga Jawa Timur, Surabaya, tidak ada satu kota. Jawa Barat bukan main. Sayang Mayor Yanuri nggak ada sini ya. Dia yang selalu diutus kemana-mana. Yang terjun di Galunggung dia juga tuh, sama Kolonel Sujono. Kolonel Sujono RPKD itu. Bangsa Cap Mau itu saya perintahkan jalan tuh. Itu semua diuji coba, kita orang teknolog, nggak bisa cerita. Coba lagi. Kalau Ustaz cerita apa? Mudah-mudahan kita nanti masuk surga, kan ya? Dan amal kita. Sama saya spekulatif itu. Kalau tidak nanti masuk mau mana? Mau pulang? Balik ke dunia? Kita apa syarat supaya masuk surga, kan gitu? Kalau orang di Olimpiade sana tuh lompat galah katanya harus 25 meter tingginya baru boleh datang. Datang awak di kampung pandai lompat cuma 15 meter. Apa kata awak? Mudah-mudahan pergi ke Olimpiade nanti menang. Kalah lah konyol itu orang. Diminta syarat paling tidak 25, kalau 15 mau pergi. Kalau lompat 40 pandai ya baru pergi. Kan gitu. Apa syaratnya kita tanya? 25. Latih di rumah sampai 40 baru pergi. Kalau tak pernah lompat bagaimana? Bisa lompat? Enggak kan? Tak pernah berenang bagaimana? Tahu-tahu dilempar ke laut, pandai berenang. Tak pernah menghandle kalimah Allah dengan teknologinya. Bagaimana mau pandai menghadapi itu nanti?
Jangan main-main. You have only one life. Nggak ada dua kita punya sekarang. Jadi kalau nggak pandai nanti menghadapi handling kalimat Allah itu, sehingga dia bisa keluar energinya hancur itu setan dalam fisikal maut, mana sempat lagi belajar. Kalau nggak pandai berenang tiba-tiba dilempar ke laut, pandai berenang. You are not responsible for your own life. Bukan main. Jadi ini penting, serius lah ini. Di seluruh dunia orang itu seminar, tapi tidak seminar tentang bagaimana cara pelaksanaan teknis supaya salat khusyuk. Nggak pernah disinggung itu. Padahal itu kardinal. Itu maha pokok loh itu. Nggak pernah disinggung. Karena tidak ada yang teknologi gitu. Waduh, ini keslip ke. Aduh, suatu kealpaan yang maha besar itu dari orang Islam. Sehingga lihat itu orang PLO, itu orang Islam kan. Dikejar-kejar oleh Yahudi seperti hewan loh. Sehingga makan tikus, hampir mau makan mayat lagi. Betul nggak? Itu saya pikir bukan cobaan lagi, itu sudah neraka dunia itu. Wah, Iran sama Irak apa namanya itu? Kasih sayang Islam lagi itu. Untunglah sekarang mau damai, sudah hampir mampus itu dua. Sudah terkelepok dua-dua itu baru mau ceasefire. Kalau maulah Soviet mantamnya itu habis cuma digulungnya itu. Seperti ayam yang sudah bermati berkelahi, berdiri pun tidak bisa lagi. Nah, itu baru dia ceasefire. Ya sudah, ceasefire terus nggak? Masih berantem lagi nggak? Saya pikir ceasefire terus ya. Udah habis kok. Anak-anak remaja umur 15 tahun sudah dikirim ke sana. Nah, Islam namanya itu. Kesatuan Arab Liga pun tak ada lagi. Itu satu Masjidil Aqsa dihantam oleh seluruh dunia, Islam tidak bisa. Coba kuasai teknologi. Gasak satu orang. Kita sebagai teknolog, tiap-tiap ayat Quran kita uji coba. Nah ini dia baru. Tentu dengan metodologi itu. Iyalah. Wa'alna mistaqamalat tariqatil asqam. Kalau tuan-tuan berdiri tetap di atas metodologi yang benar, engkau akan dilimpahkan kurnia seperti hujan lebat dari langit. Nah, itu ayat Quran. Surat Al-Jin. Haji Idris. Surat Al-Jin. 14-16 ya? So, kalau kita terangkan di sini kita punya ilmiah, harus ada Al-Quran atau hadisnya kami itu. Mesti begitu dong. Orang yang diterangkan yang itu. Nah, jadi saya bukan bawa agama baru, enggak. Saya hanya menerangkan ayat-ayat teknologi Al-Quran. That is all. Cuma itu saja. Ya sama, tapi bisa saya bilang tadi, bersuci sama, berwudu sama, salat sama. Cuma di salat itu lepaskan ustadz kita kan gitu enggak? Nah, kita masuk di situ. Karena itu perlu gelombang disesuaikan kan itu. Awak bicara sama Tuhan. Dengan kemampuan awak, kapasitas awak, dia Tuhan gelombang berapa? Sedangkan Rasulullah ke sana dikasih Al-Quran yang unlimited face sama dengan tak terhingga itu. Kalau dia pakai itu, tentu kita pakai itu juga. Yang kita pakai mana? V yang mana? V yang dia juga, jangan yang tukar. Nanti pergi ke negeri Cina nanti kalau V-nya bertukar. Ya, Yono. Mesti V yang itu juga dong. Bagaimana pakai V yang itu juga? It is put into his spirit. Dimasukkan ke dalam. Unite your spirit with his spirit. And that link will be yours. Ngerti kan bahasa Inggris? Ngerti nggak? Saya selalu, secara main-main selalu saya ejek-ejek sarjana zaman sekarang. Sarjana kampungan saya bilang. Bahasa Inggris saya juga pandai. Walaupun insinyur, walaupun doktorandes, walaupun S.H. Nggak pandai loh bahasa Inggris. Saya JI aja sarjana kampus. Saya 8 bahasa loh. Kami profesor zaman Belanda nih. Wah, mahir tuh. Zaman Belanda saya tuh Ams B tuh. Ams zaman dulu. Saya Jogja tuh. 8 tahun saya di Jogja. Milo B sana, Ams B di sana. Terus pergi ke sekolah dokter tinggi. Sampai perang dunia. Saya switch ke negeri Belanda. Jadi psikolog 2 tahun, tamat. Belakangan saya kejar lagi fisika kimia saya. Disertasi saya atom dan nuklir itu. Oh, terus saya pelajari Al-Quran itu juga. Waktu kecil-kecil sudah mengaji. Nenek saya dari ibu Syekh, nenek saya dari bapak Syekh. Jadi rupanya seperti dalam ilmu hewan, Mendeling ya. Tahu Mendeling? Bertumpu di sini rupanya. Itu kan cross breeding itu kan. Nah sekarang saya pakai ilmu gaul. Mendeling itu. Cross breeding itu. Jadi dapat bibit unggul kan. Saya mau bikin farm loh. Oh jauh salahnya ya. Jadi di Semarang. Saya mau piara situ entah 100 lembu nanti.
Nah, 150 hektar tuh. Katanya ranch yang minimal katanya 50 hektar ya. Nah itu. Kami di sini tiap tahun di kompleks kita potong ratusan itu hewan. Jadi maksudnya saya pikir payah carinya kadang-kadang kalau sudah mau hari kurban, payah cari, kecuali ke Aceh mana. Saya pikir saya piara aja situ yang umur 1 tahun. Nanti tahun depan kan 2 tahun ya. Dibeli 100.000 nanti jual 300.000. Ngambilnya murah. Ya saya pesankan tadi, ya. Saya pesankan tadi kan. Hei Insinyur Nurdin, saya bilang, tolong carikan sama saya 400 ekor lembu yang umur setahun. Harga kira-kira 100.000. Lembu Aceh aja. Umurnya kan sama nanti sama Tuhan. Dagingnya belainan tuh. Asal umurnya sama nggak apa-apa. Tapi yang baik, yang nah jadi kalau dihalau di situ, yang ngangon itu, yang mengembala itu sambil menjaga perbatasan. 150 hektar besar itu. Jadi saya pikir saya taruh aja hewan situ. Nah setelah itu di samping itu kita bikin satu surau yang besar. Sudah gak muat lagi. Surau kami kompleks 6 hektar itu kompleks universitas. Saya kan rektor di sana. Tapi bukan rektor saja, saya pemilik. Kalau pemilik namanya rektor seumur hidup. Kalau orang rektornya 5 tahun sekali dipilih kan. Saya enggak, saya pilih diri saya sendiri. Jadi, nah itu. Bagus sekarang, kalau mau lewat di Medan nanti lihat-lihat sana lah. Nah, itu ada Pratikto, ada Novendi, mana Novendi tadi? Ada lari pula tuh. Dia jadi di sama saya itu ada 4 insinyur, 4 sarjana itu yang staf pribadi saya. Yang ini satu Pahlawi dari Sriwijaya. Itu pertanian ya. Siapa namanya? Itfi Pahlawi ya. Nah, itu dari pertanian ya. Oh iya. Nah itu ngembala sudah tuh 2 insinyur saya kirim pula ke perkebunan kelapa sawit, sudah pulang. Jadi yang lebih 150 hektar itu daripada kosong tanamin kelapa sawit saya bilang. Nah itu dia. Nah sudah itu sebagian lagi nanti untuk praktek lah pertanian, pertamanan. Kita punya fakultas pertamanan yang kedua di Indonesia, yang satu di Trisakti, yang kedua kita. Tapi kalau fakultas metafisika eksakta satu-satunya di dunia yang diakui pemerintah. Metafisika eksakta mendukung agama Islam. Nah jadi penerangannya seperti tadi. Tadi kan eksakta semua tuh. Sama dengan fekalite itu kan orang eksakta saja yang tahu tuh. Yalah, kalau S ini tak terhingga. Sama dengan tentu tak terhingga di kanan. Salah satu V atau T kan begitu. Kalau V-nya limited, mesti T-nya unlimited. Kan begitu. Salah satu. Jadi Rasulullah diberikan al-buraqah V-nya. Jadi kalau V-nya terbatas, manusia terbatas. Kalau dengan kekuatan dia sendiri, kemampuan dia sendiri ke Tuhan terbatas itu. Berarti T-nya tak terhingga. Apa artinya itu? Beratus juta tahun tak tahu sampai ke Tuhan. Nah, begitulah hebat dalam sembahyang itu. Nah, mana ayatnya? Mana hadisnya? Waduh. Kalau engkau tidak memakai selawat atas Nabi, engkau tidak akan sampai salatmu, doamu, pengabdianmu kepadaku. Begitu dia. Nah, Nabi itu siapa? Dia punya channel. Channel di mana? Dalam arwahnya. It has been put into his spirit. Nah, sekarang di mana spirit of the prophet? Di mana? Arwah Rasul itu. Mau cari ke mana? Di mana tanamkannya itu? Sampai situ rahasianya bro. Orang ini tahu. Bagaimana fungsinya Rasulullah yang diteruskan oleh para ahli silsilah luar biasa, tak dapat dihinggakan besarnya. Karena Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti kita, bahkan seorang yang buta huruf, tetapi karena dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyambung dakwah, penyambung pimpinan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, demi dia mempunyai link channel dan frekuensi. Ini link beratus tahun dicari oleh dunia. Ya, the missing link katanya. Sesudah Nabi Isa, maka missing link itu tidak diketemui. Link itu dalam bahasa Inggrisnya adalah hubungan langsung.
Itulah channel atau frekuensinya. Nah, jadi itulah peranan Rasulullah yang maha penting. Sehingga apa yang disebut oleh Rasulullah adalah langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi melalui lisan Rasulullah, tentu saja bahasa Arab. Tentu saja bahasa Arab karena Rasul orang Arab, masyarakat yang pertama mendengar adalah bangsa Arab. Jadi itu langsung. Kalau kita mengetahui tape recorder, kalau tape recorder itu belum kita pasangkan, dia punya corong, dia punya loudspeaker, dia berputar hanya bergetar tanpa suara, kan gitu. Sesudah dibesarkan dia punya loudspeaker, baru kedengaran suara. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuara, tidak menyampaikan firman, tidak berhuruf dan bersuara. Masuk kepada Rasulullah, berbunyi dia, rupanya bahasa Arab. Nah, itulah dia. Jadi hanya getaran saja yang datang itu. Tak tahu diterjemahkan oleh Rasulullah. Tentu saja dalam bahasa Arab. Nah, jadi itulah fungsinya. Maka itu kata Allah dalam Al-Quran Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada engkau kuutus ya Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Seorang buta huruf membawa rahmat untuk seluruh alam, itu tak mungkin masuk di akal. Kalau seorang profesor membawa rahmat ilmiah kepada satu daerah, lantas dimultiplikasikan, dilipat gandakan sampai ke seluruh dunia, itu masuk di akal lagi. Ini seorang buta huruf. Nah, diangkat Tuhan, dia menjadi corong, pembawa rahmatan lil alamin. Nah, tentu dialah corongnya itu. Nah, jadi itu tidak lain tidak bukan karena linknya tadi itu. Itu channel dan frekuensi. Jadi oleh sebab itu, inilah sebenarnya yang diamalkan, yang dibawa oleh Tariqatullah. Di mana mungkin orang zaman dahulu bisa menerangkannya secara ilmiah? Tidak mungkin. Oleh sebab itu tarikat ini selama ini berabad-abad lamanya hanya didogmakan saja. Cerita tidak bisa, tapi mengamalkan nampak kebesarannya. Nah, jadi sesudah kita ini zaman-zaman mutakhir ini, sedangkan al-Islamu ilmiyun amaliyun, al-Islamu ya'lu wa la yulalai, tidak ada tolak bandingannya, tidak ada yang mengatasi Islam itu. Mana dapat dibuktikan selama ini? Bahkan orang yang kalau kita baca dari literatur di luar negeri, orang Eropa sangat mencemoohkan Islam ini. Agama orang bodoh katanya. Agama orang bodoh ini Islam ini. Penuh dengan dogma, penuh dengan sangka, tidak ada ilmiahnya. Jadi selama ini rupanya orang Islam itu sudah kekurangan sekali. Sedangkan Tuhan dan Nabi mengatakan al-Islamu ilmiyun amaliyun. Nah, kesudahannya kalau bertanding sama orang intelektual, yang kecil itu pula yang ambil. Tetap orang Islam itu kalah. Karena apa? Dia tidak bisa menerjemahkan kedahsyatan dari Al-Quran dalam ilmiah yang setinggi-tingginya. Untuk itu harus, siapa itu? Ada hubungan sama kita enggak? Ada ya. Ah, siapa? Suri Harahap dari orang Lampung Batu. Kebetulan memang ingin tawa yang mau datang. Suri Harahap dari yang ketua PLT dulu tuh? Anak muda mas, udah punya 2 anak juga, tapi masih muda. Di kerja sini juga? Dia punya farm dekat sini. Oh, farming? Chicken farming. Oh, chicken farming. Poultry farming. Okay, let them go. Let them come here. Nah, jadi kasihan itu orang Islam zaman dulu, pusaka yang begitu maha dahsyat Al-Quranul Karim. Sudah kita katakan dari surat Ar-Ra'd 31. Surat Ar-Ra'd 31 mengatakan bahwa Al-Quran itu kalau dituliskan rahmatnya habis 8 buah lautan sebagai dawat. Yang dibikin sebagai dawat. Habis kalam nerima. Belum habis-habisnya itu Al-Quran. Al-Islamu ya'lu wa la yulalih. Mana satu orang yang bisa menunjukkan
dalam teori dan prakteknya kedahsyatan daripada Al-Quranul Karim. Tuhan mengatakan, ya tafakkarun, hei riset, hei manusia, watil kal amsalun dari balin nasil alum, ya tafakkarun. Fikirkan, riset. Siapa yang merisetnya? A'udzubillah minasyaitonir rajim, sudah dihafal, sudah diketahui gunanya untuk menghantam setan. Tidak pernah diriset, tidak pernah diuji coba senjata hebat itu. Ya cuma diajarkan begitu saja. Nah, jadi saya sudah bilang, segala ustadz di dunia ini dianggap benar ceritanya, dakwahnya. Benar dalam perkataan. Nah, dalam perbuatan belum terbukti. Nah, jadi kalau dalam perkataan saja itu ilmu, kata Rasulullah, ainal yakin, ilmu yakin masih dusta. Harus satu yakin. Jadi inilah misi yang kita bawa. Dan dia sama saja jalannya sama syariat. Seperti yang kita katakan tadi di Langsa, orang tarikat itu orang syariat. Nggak boleh menyalah dari situ. Orang tempat tanjakannya di situ. Metafisika, tanjakannya fisika. Dari situ dia berdirinya. Hukum-hukum fisika dilanjutkannya. Kalau matematika begitu juga. Mana yang bisa dituliskan, lama-lama halus-halus. Jalan sendiri terus. Matematika, fisika juga begitu. Tapi undang-undangnya paralel. Nah, karena fisika itu pun adalah firman Tuhan yang tertulis dalam alam semesta. Dilanjut dalam alam yang di atas daripada alam semesta tadi. Undang-undangnya sama. Nah, itu dia. Aku lipat gandakan petunjuk aku dalam alam semesta. Lengah juga daripadanya. Surat Nurun ala Nurin itu. Surat An-Nur 35. Aku lipat gandakan petunjukku dalam alam semesta. Surat Yusuf mengatakan, aku tuliskan ayat-ayat aku dalam alam semesta. Mereka melengah juga daripadanya. Jadi orang para insinyur itu mengambil hikmah-hikmah, manfaat-manfaat dalam alam semesta, tok, sampai situ saja, alam untuk alam. Sebetulnya yang lebih, fungsinya adalah lebih tinggi, adalah alam ini untuk yang lebih tinggi, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajari ilmu khalikah, pelajari ilmu alam, supaya engkau sempurna mentauhidkan aku. Nah, ini dia. Nah, jadi para ustadz kita sama sekali itu semuanya pelajarannya satu jurusan saja, yaitu ilmu sosial, ilmu fikih, usuluddin, bahasa Arabnya nahu, mantik dan syaraf. Tidak tahunya adanya teknologi dalam Al-Quran. Buktinya teknologi dalam Al-Quran, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi, tidak memberi mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang beserta dengan nama Allah. Jadi berarti kita masuk dalam kapsul yang dimensinya begitu tinggi, tidak dapat dicapai oleh alam mana saja pun. Nah, itu dia. Oleh kalimat Bismillahilladzi la yadurru. Orang yang beserta dengan nama Allah, la yadurru, tak beri mudarat. Ma'asmi, beserta dengan nama Allah. Syai'un fil ardi wala fis sama'i, di atas bumi dan langit katanya. Bagaimana kita explain itu? Bagaimana kita menerangkan itu? Bahwa dengan kalimat Allah itu, kita tidak memberi mudarat antara bumi. Anything, everything between earth and heaven can do you no harm if you are near to God. Kalau engkau beserta dengan Tuhan, hampir pada Allah, tidak akan memberi mudarat antara bumi dengan langit. Semua ustadz pandai itu. Semua orang Islam pandai cerita itu. Tapi menerangkannya bagaimana? Nah, lain tidak bukan dengan kalimat Allah itu kita masuk dalam kapsul yang dimensinya begitu tinggi, tidak bisa dicapai oleh dimensi apapun. Nah, jadi harus kalimat Allah yang disebut itu datang dari atas. Ayah bayangkan itu, ayah gambarkan itu sebagai bola, sebagai pelembungan, bola-bola pelembungan yang di tanah lapang itu. Itu di tanah lapang itu dimasukkan satu gas ke dalamnya, yaitu gas hidrogen. Gas hidrogen itu adalah gas yang paling ringan. Ya, ringan sekali itu, paling ringan hidrogen. Nah, membuatnya itu gas hidrogen itu dibawa oleh si tukang sedang. Bola hidrogen itu adalah dibuat oleh si tukang bola itu dengan
Aluminium dimasukkan dalam kali loh. Kali loh itu kalium hidroksid. Itu baza yang keras. Masuk aluminium di situ. Aluminium adalah amfoter. Arti amfoter dapat bereaksi dengan asam, dapat bereaksi dengan baza. Nah, jadi dimasukkan itu, keluarlah dia. Gas hidrogen. Dimasukkan ke dalam bola pelembungan itu. Sampai penuh, nanti dilepaskan. Gas hidrogen yang di dalam itu terderingan, naik ke atas. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Berhenti dia nanti. Kalau gas yang di dalam bola dengan yang di luar sama berat. Kalau masih ringan dia naik lagi tuh. Dan dia gas yang paling ringan, hidrogen itu. Nah, jadi itu diberikan sehingga naik ke atas. Habis semuanya. Nah, jadi begitu juga kalimat Allah itu. Jangan yang kita produksi. Tapi yang salurkan melalui link. Melalui channel dan frekuensinya. Dalam Al-Quran kan wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman. Al-Maidah 35. Apa yang kita uraikan di sini secara ilmiah harus ada Qur'annya. Bahkan yang Qur'an itu yang kita terjemahkan dalam ilmiah. Nah, itu yang pangkal cerita kita. Al-Qur'anul Karim itu yang diterjemahkan, yang diuraikan secara ilmiah. Al-Islamu ilmiyan wa amaliyun. Nanti baru terbukti bahwa as-Islamu ya'lu wa la yulalih. Islam itu maha tinggi, tidak dapat melebihinya apapun. Jadi semua ini Ustadz pandai cerita, tapi tidak bisa menerangkan cara ilmiahnya. Nah, jadi kita terjemahkan sekarang itu Al-Hadis ya. Al-Hadis Bukhari Muslim itu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru anything and everything between earth and heaven can do you no harm if you are near to God. How do you explain it scientifically? Nah, bagaimana kita? Itu sudah masuk teknologi Al-Quran. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bukan main itu ucapan Tuhan. Al-Hasyr 21. Andai kata Al-Quran yang kami letakkan di atas bukit, hancur itu bukit. Karena takutnya kepada Allah. Wahai manusia, watil kal amsalu nadribuha lin-nas. Wahai manusia, ini satu contoh. Wahai nas. Nas itu manusia. La'allahum yatafakkarun. Riset ini. Fikirkan ini, uraikan ini. Kalau sesuatu ada bisa menghancurkan bukit, itu berarti keluar energi. Energi masuk teknologi. Teknologi harus mempunyai metodologi. Di mana ahli sosial bisa menerangkan ini? Tidak mungkin. Jadi kita menguraikan sini bahwa Al-Quranul Karim mengandung energi, teknologi yang paha cepat, bukan main. Beberapa hadis kita kembali. Ar-Ra'd 31. Andai kata ada sesuatu kitab suci yang bisa memindah-mindahkan bukit, menghancurkan bumi, menghidupkan orang mati. Kitab suci itu adalah Al-Quran. Siapa telah meriset itu? Wah, jadi bukan main mutiara ucapan Tuhan lewat saja bagi orang Islam. Dia tidak mampu mengeluarkan energi teknologi Quran yang tenaganya ultrasonor, yang tenaganya maha tak terhingga. Everything divided by unlimited power is zero. Apa saja dibagi dengan tenaga tak terhingga adalah nol. Maha tak terhingga yang membaginya. The divider is unlimited power, uninfinite. Everything which is divided by unlimited is zero, nol sama sekali. Hancur sama sekali hantamnya. Itu dibuktikan dengan Al-Jabar. Al-Jabar adalah sunnatullah, matematika. Jadi semua kebesaran, kekeramatan daripada Rasul dapat diterangkan di sini. Dahsyat ini Al-Quran. Kita melihat tidak ada satu negara yang maju, yang benar, yang menang tanpa teknologi lihat itu. Negara-negara super power, menguasai teknologi tertinggi, mampu membuat atom dan nuklir. Apalagi dipakai dalam peperangan loh. Misail, kepalanya itu pelurunya ke nuklir sama sekali. Begitu dilepaskan tak ada satu yang menghambatnya. Di mana sasarannya kena kiamat pada saat itu. Bukan main ya, bernegara-negara habis kiamat. Kebudayaan putus sama sekali itu. Apa yang bisa menghambatnya? Al-Quran bisa menghambatnya. Apanya? Teknologinya. Dimensi lebih tinggi. A higher dimension commands a lower dimension.
A higher animal commands a lower animal. Wah, bukan main Quran itu sebetulnya. Tapi hanya dilihat secara sosiologis, ilmu sosial. Nah, jadi ada teknologinya situ. Jadi kalau ini dapat, baru Islam itu maju. Kalau tidak hanya kebangkitan Islam, hanya dalam cerita. Tidak ada satu negara yang maju, yang bangkit, yang menang dan besar tanpa teknologi. Begitu juga agama. Tidak ada bisa akan maju, akan menang tanpa teknologi daripada kitabnya. Nah, jadi sekarang al-Islamu ilmiah, Islam itu adalah ilmiah. Orang yang berilmiah tentu lebih banyak digalinya dapat dari Al-Quran itu. Jadi kekurangan daripada kita orang Islam, kekalahannya inilah dia tidak mengenal energi yang maha dahsyat yang tersimpan dalam Al-Quran itu. Kita mengetahui air yang mati, air. Orang kampung pakai untuk minum, masak, mandi, mencuci dan sebagainya. Tidak ada tenaga keluar daripada dia. Ya, itu dia dipakai sehari-hari. Tapi coba dipakai teknologi. Coba dipakai metodologi. Diuapkan, dipanaskan itu. Keluar tenaganya hebat. Prinsip apa? James Watt. Sehingga terbit api Nyanso. Itu udah teknologi. Gas keluar. Disalurkan. Gerbong-gerbong kereta api berderet entah berapa puluh, berapa ratus. Dengan kecepatan kilometer berapa puluh ratus. 100 kilometer per jam bisa gerakannya. Satu, air yang mati. Dua, diterjunkan. Sambut dengan turbin. Gandeng dengan dinamo. Keluar seperti di Sigura-Gura berapa? 170 juta volt ampere. Aluminium di leburnya sana tuh. Hebat itu. Enormous. Air yang mati juga. Dengan metodologi. Air yang mati lagi. Dimanfaatkan. Dasarnya Wet Van Pascal, hukum Pascal. Keluar tekanan atmosfer yang hebat. Eiffeltoren. Di Paris tertinggi. Mereng karena gempa. Diluruskan oleh tenaga air. Dengan hidrolik. Tiga. Metodologi lain. Air di elektrolisa. Anoda dan katode. Keluar gas hidrogen dan oksigen. Dikumpul kembali, disulut, meledak. Air yang mati. Apalagi kalimatullah ilahil ulangnya. Hidup. Dengan metodologinya. Dahsyat itu dihantamnya. Ini orang tidak tahu. Tapi telah dipraktekkan oleh para rasul. Nabi Musa. Nabi Ibrahim lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Anything between us and heaven can you know hamifan juga. Nabi Allah Ibrahim masuk dalam kapsul yang dimensinya tak terhingga. Karena kalimatullah ilahil yang disalurkan dari sisi Allah. Nggak bisa dihantam oleh api. Jadi itu semuanya logik. Logik sama sekali. Tidak ada yang tidak logik. Ini yang hebat-hebat, dahsyat. Senjata Al-Quran diberikan kepada umatnya. Umatnya tidak mengerti. Kalah di seluruh dunia. PLO seperti hewan diburu-buru. Sampai makan bangkai dia coba. Itu bukan cobaan lagi. Itu udah neraka itu. Yang memburunya Yahudi. Timur Tengah Kesatuan Liga Arab tidak. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Quran. Yang bisa mempersatukan hati hanya kalimatullah ilahil ulya. Coba kita di sini. Sudah berapa juta yang bersatu hatinya? 4 juta. Di antaranya murid ayah itu 31 profesor besar ya. Yang masih hidup. Dan yang sudah meninggal. Profesor Dr. Fauzi Ridwan, sarjana hukum. Profesor Dr. Wahid Selayan, sarjana hukum. Profesor Dr. Mulyono, psikolog. Nah, itu meninggal. Yang masih hidup. Profesor Dr. Aris Munandar, dekan UI. Profesor Dr. Insinyur Thaib Hadiwijaya, menteri barangkali 15 tahun. Sekarang rektor di Bogor. Profesor Dr. Sikun, rektor di Siliwangi. Ini profesor yang di Bandung itu ketua kooperatif wilayah. Bandung itu kalau saya wilayah berapa? Di 3. Kalau sini wilayah 1. Jakarta wilayah 2. Itu wilayah 3 barangkali. Saya lupa namanya itu. Dokter hewan itu 3. Profesor Dr. Muhammad Nur, Malaysia. Profesor Dr. Insinyur Azaldin, Profesor Dr. Wan Idris, Profesor Dr. Insinyur Gering dari Jerman, Hausman dari Belanda. Nah, kebanyakan itu teknolog sama sekali. Tapi orang ada banyak ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Al-Maidah 35. Wahai orang yang beriman dan yang takwa, temukan the frequency, wasilah, link, channel dan frekuensi itu.
Wajahidu fi sabilihi. Sungguh-sungguh di atasnya. La'allakum tuflihun. Engkau mendapat kemenangan. Nah, ini dia. Ini sudah ayat teknologi. Nah, jadi ini. Jadi saya bilang sudah dari tadi dari itu rukun iman, rukun Islam itu sudah settled, itu tidak kita kupas. Semua kita duduk di situ. Tadi di Langsa saya kasih ujangan, kita disuruh bersuci, ya untuk semayang nih, semua seluruh dunia sama. Kita disuruh berwudu, iya seluruh dunia sama. Kita suruh baca 2 kalimat syahadat, iya. Kita suruh berdiri lurus, kiblat di sana, oh iya. Kita disuruh salat. Di sini dilepaskan ustaz kita. Salatlah engkau sendirian, lepas engkau. Sampai situ pelajaran ustaz itu. Di situ kita masuk. Jadi yang di bawah ini sama dong. Nggak ada selisihnya kita. Kita orang Islam, berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i. Sama, kita orang Islam tulen. Nah, dalam itu salat itu dilepaskannya kita. Dipesankannya, tegakkanlah salat yang khusyuk. Sampai situ habis ceritanya. Wah, salat yang khusyuk itu udah ada rahasia terbesar. Berpuluh-puluh tahun saya bertanya kepada para ustadz di mana-mana, bagaimana cara pelaksanaan teknis supaya salat itu berdiri khusyuk. Karena hanya orang yang mampu menegakkan salat yang khusyuk, itu yang mendapat kemenangan. Kata Al-Mu'minun 1-2. Dan seluruh dunia seminarnya bukan main hebat. Kebudayaannya lah, kemajuannya lah, peperangan dan sebagainya. Tidak pernah diseminarkan bagaimana pelaksanaan teknis salat yang khusyuk. Tidak pernah seminarkan. Karena itu masuk teknologi Al-Quran. Dan yang mengupas semuanya ahli fikih. Di mana mungkin ahli perdata bisa mengupas teknologi atom dan nuklir? Tidak mungkin. Ini teknologi Al-Quran. Seperti saya katakan baru-baru ini. Juga di Langsa. Sudah 1408 tahun ini Islam. Belum ada satu jemaah bertanya kepada Ustadz, dalam Isra dan Mi'raj, katanya Rasul itu menuju dengan Al-Buraq dengan kecepatan unlimited speed. Baru sampai ke Arash. Pulang balik sesudah Isya, kembali sebelum subuh. Kira-kira 6 jam. Jadi 2 T-nya itu 3. 2 T-nya itu 6. T-nya 3. Jadi kalau kita ambil mekanika, S sama dengan V kali T. S ini distance. Ini orang mekanika ya, eksakta. Insinyur, ini dia. S sama dengan V kali T. S, unlimited tak terhingga. Kanan V kali T, terpaksa tak terhingga. Kalau V-nya tak terhingga, T-nya boleh terbatas. Tapi kalau V-nya terbatas, wajib T-nya tak terhingga. Coba lihat. Diberikan kepada Rasulullah satu faktor yang tak terhingga. V. Ya sampai. Tapi kalau faktor manusia biasa, tanpa burak, tanpa faktor yang tak terhingga, terbatas segala-gala kemampuan manusia. Tentu T-nya tak terhingga. Kamu gitu enggak? What does it mean? Apa artinya itu? You will never come to God. Wah. Apa enggak bahaya itu? You will never come to God. Yes. Perlu sekali ya. Nah, kemudian kata Tuhan dalam Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan itu lebih hampir padamu daripada urat lehermu. Apa Tuhan yang dibilangnya di sini itu sama dengan Tuhan yang di Arash tadi itu? Quran sama-sama Quran. Tentu sama. Alah kalau di sininya Tuhan itu, kalau di situ kamar mandi kita kenapa perlu naik kapal terbang? Melangkah saja kenapa? Kalau Tuhan itu di sini kenapa perlu pakai burak? Nggak pernah jemaah bertanya kepada Ustadz ini. Walaupun 1409 tak 8 tahun ini sebentar lagi 9. Di situ tampak bahasa orang Islam itu tidak berpikir. Sedangkan Tuhan selalu memaparkan ini. Ya tafakkarun, ya tafakkarun. Agama tanpa akal bukan agama. Begitu hebatnya lagi. Nah di sini kekurangan orang Islam itu. Kalau bagi orang teknolog, setengah menit selesai itu menjawabnya. Sampai sekarang kalau tuan-tuan tanya sama Ustadz, tidak bisa dilepaskannya itu. Kalau sama kita setengah menit. Ini ambil sender radio. Ini ambil pesawat radio. Kalau gelombangnya nggak sama gimana? Ada hubungan nggak?
Jadi bagaimanapun ini ada radio, dia ini umpamanya sendernya 1000 kita bilang. Ini 900. Ditangkap itu nggak coba. Walaupun dicucukkan ke dalam sender itu. Dicucukkan ke dalam sender, dia bunyi itu. Jadi walaupun Tuhan itu dicucukkan kemari. Nggak ada hubungan Tuhan-Tuhan karena frekuensinya nggak dapat. Itu dia. Itu jawabnya nggak sampai setengah menit. Ini kita sudah mengaji dalam loh ini. Tapi kalau Ustadz datang kemari, apa yang gaji orang tua ada? Barangkali cerita ilmiah saja dia itu, tak mengaji itu. Kalau sama Ustadz, kalau mengaji wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Ini yang mengaji sama dia. Sudah tuh haram, kafir, mustad, syirik di babatnya kita semua. Ini nggak mengaji namanya gitu. Jadi begitulah ilmiahnya. Orang yang ilmiah lebih banyak yang bisa mengambilnya. Inilah dia yang dikatakan tasawuf itu. Tarikatullah adalah metodologi. Wa alla bistaqama la tariqati la askainahu ma'a ghadaka. Surat Jin 16, 18. Itu ayat Quran loh. Bahwasanya bahwa mereka berdiri di atas metodologi yang benar, aku limpahkan kurnia seperti hujan lebat dari langit. Lihat tadi air mati saja. Dengan 4 metodologi berapa rahmat itu. Electricity has proved to be a great blessing for mankind and humanity. Dari mananya saja? Dari air. Air yang mati itu. Sedangkan dalam dunia sudah nampak. Electricity has proved to be a great blessing for mankind and humanity. Dari air yang mati. Jadi kata Tuhan, kalau engkau berdiri tetap di atas metodologi yang benar, aku limpahkan kurnia seperti hujan lebat dari langit. Apalagi mengenai Quran. Energi daripada kalimatullahi lihal ulia. Masya Allah. Semua orang tahu, auzubillah minasyaitonirrajim, bahwa itulah ayat Quran yang penghancur setan. Sudah pernah diuji coba berhadapan sama jin, dia lari atau lari? Ayo. Wah, kalau masih kalah kita, wah itu serius. Dalam fisikal maut nanti napas sudah sengal-sengal begini, kalah pula dengan setan, kemana mau pergi itu. Ini harus dilatih, harus tahu ilmu metodologinya. Bagaimana hebat auzubillah sehingga mempunyai getaran maha ultrasonor, hantamnya putus. Harus disalurkan pada sisi Allah. Itu metodologinya. Harus ada metodenya. Kalau mau sendiri-sendiri, berapa gelombang kita? Berapa gelombang dia? Berapa gelombang human being? Berapa gelombang? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak akan ketemu. Itu unlimited gelombangnya, unlimited. Enggak pernah ketemu. If the frequency is not the same, you will have never contact with him. Yes or not? Nah, ini dia. Jadi ini serius loh. Al-Islamu ilmin amal. Frekuensinya harus dapat. Frekuensinya harus dapat. Mana itu? Siapa yang punya frekuensi itu? You, me, no. I am a human being like you. We are the same. Jadi siapa yang punya frekuensinya? Siapa yang punya hubungan langsung sama Tuhan? The prophets. Para rasul lah. Otherwise he is not a prophet. Kalau rasul nggak ada hubungan sama Tuhan, bukan rasul dia. Tentu dia dikasih itu link itu. Tentu dikasih itu wasilah. Tentu dikasih channel dan frekuensi sama dia.